Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 661, binatang laut mengepung kota, diubah menjadi monster besar. Bergemuruh. Di permukaan laut yang jauh, terdengar suara gemuruh yang keras, dan ombaknya sangat dahsyat. Semua orang berdiri di udara, melihat dari jauh. Mereka bisa melihat garis putih datang ke arah laut. Itu adalah gelombang laut yang menakjubkan. Patroli laut yang jauh mengirim kembali berita bahwa sejumlah besar binatang laut datang ke sisi ini. Bersiaplah untuk bertarung. Seorang lelaki tua berjubah polos muncul di udara, dan suaranya menggelinding dan menyebar ke seluruh hadirin. Aura yang memancar darinya seperti lautan luas, sangat mencengangkan. Ini adalah kekuatan besar di alam laut spiritual. Gemuruh. Suara ombak semakin mencengangkan, semua orang merasa langit dan bumi bergetar hebat. Di ombak besar, ada juga semburan binatang laut yang mengaum. Ombak semakin dekat, dan mata semua orang tiba-tiba melebar. Ombaknya mencengangkan, setidaknya setinggi 1 kilometer, dan tampak tinggi ke awan, memecah awan. Di antara ombak, ada binatang laut yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di dalamnya. Itu keluarga hiu darah, teriak seseorang. Di salah satu area ombak, semua orang melihat hiu merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Hiu jenis ini sangat besar. Salah satunya panjangnya puluhan meter. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Nomornya tidak diketahui. Pasti ada klan ikan pedang, klan singa laut, klan hiu macan. Semua orang melihat bahwa ada 9 klan binatang laut yang terbagi menjadi 9 wilayah, membawa gelombang dan bergegas menuju arah ini. Jumlah setiap wilayah dan setiap klan terlalu banyak untuk dihitung. Lihat, ada orang di atas ombak. Ada seseorang di atas setiap kelompok etnis. Seseorang berseru. Benar saja, di antara 9 suku besar, ada sosok yang berdiri di atas ombak, berjalan di atas ombak, dan aura di tubuhnya mengejutkan. Itu bukan manusia, itu monster transformasi, raja dari setiap ras. Di atas kerumunan, kekuatan alam laut roh berbicara dengan nada bermartabat. Apa? Monster pengubah bentuk dari 9 kelompok etnis utama ada di sini? Bagaimana mungkin? Banyak orang berteriak. Monster tingkat 6, yang setara dengan alam laut spiritual seorang seniman bela diri, sudah bisa berubah menjadi bentuk manusia, sehingga disebut juga monster transformasi. Monster raksasa memimpin kelompok mereka dan menempati wilayah laut. Hanya ada 7 kelompok binatang laut di dekat Pulau Jinsha kami. Bagaimana mungkin ada 9? Ombak yang mendekat dengan cepat, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya berguling dan meraung, tekanannya terlalu kuat. Ledakan! Ledakan! Di langit, sosok muncul satu demi satu, dan setiap sosok dipenuhi aura seperti lautan luas. Alam laut roh, semuanya adalah kekuatan besar dari alam laut roh, totalnya ada 10. Ini membuat hati banyak prajurit yang panik menjadi sedikit tenang. Kekuatan alam laut spiritual yang tersembunyi di Pulau Jinsha semuanya muncul. Itu roh pedang dingin, dan roh pedang dingin juga telah muncul. Seseorang berteriak. Di antara 10 kekuatan permukaan laut spiritual, ada seorang lelaki tua berjubah putih dengan aura paling menakutkan, jauh lebih kuat dari kekuatan permukaan laut spiritual lainnya. Haha, hebat, roh pisau dingin dikatakan telah mengasingkan diri selama 60 tahun. Kali ini kawanan binatang itu benar-benar mengejutkannya. Dengan orang tuanya di sekitar, dia lebih yakin kali ini. Seseorang melihat jubah putih itu datang dan tertawa dengan gembira. Luming dan Xian Yanqing bercampur dalam kerumunan dan melihat ke langit. Pulau Pasir Emas benar-benar menakjubkan, ada begitu banyak orang kuat yang tersembunyi. Luming juga diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Di tengah kerumunan, selain dari 10 pembangkit tenaga laut roh yang menonjol dari kerumunan, ada juga banyak aura kuat lainnya, satu demi satu, naik seperti asap serigala. Di antara mereka, Luming bisa merasakan aura Raja Puncak, tidak kurang dari 500. Itu hanya Pulau Pasir,
dan jumlah Raja Puncak yang berkumpul tidak kurang dari 500 orang, yang benar-benar menakutkan. Keye Xinghai layak untuk Keye Xinghai. Ada terlalu banyak master. Setiap hari, ada banyak penjahat, orang jahat, dan orang kejam yang memasuki Keye Xinghai. Dan seorang raja memiliki umur 1000 tahun, setelah bertahun-tahun, tidak ada lagi orang kuat yang membuat kerusuhan di Lautan Bintang. Pasti mencapai angka yang mengejutkan. Gemuruh. Ombak semakin dekat, dan udara yang ganas meresap. Bunuh semua pejuang ras manusia. Seorang pria kekar berjubah merah darah berdiri di atas area klan Hiu Darah, berteriak keras saat ini. Ini adalah raja dari klan Hiu Darah, iblis transformasi hebat. Bunuh! Bunuh! Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya meraung, bergegas menuju pulau. Monster Beast dapat berbicara ketika mereka mencapai level kelima, yaitu level raja. Semua prajurit di bawah Wuzong mundur. Semua prajurit di atas Wuzong akan menembak binatang laut dengan sekuat tenaga, dan jika ada yang mundur dan tidak bertarung, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Di langit, suara roh pedang dingin menyebar ke seluruh penonton, sangat mendominasi. Tapi tidak ada yang membantahnya, dan semua orang tahu bahwa dalam situasi saat ini, jika seseorang mundur tanpa perlawanan, maka lebih banyak orang pasti akan mengikuti, dan Pulau Jinsha pasti akan hilang. Bunuh! Bunuh! Kecuali untuk roh pedang dingin, 9 kekuatan alam laut roh lainnya meraung satu demi satu, menyerang monster besar dari 9 kelompok dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan! Ledakan! Kekuatan besar dari alam laut spiritual dan monster besar dari bentuk transformasi bertabrakan dengan keras, dan terdengar raungan keras. Bunuh! Prajurit ras manusia lainnya juga meraung dan bergegas menuju binatang laut. Kedua belah pihak bertabrakan dengan gila. Semua jenis energi pedang, cahaya pedang, cetakan telapak tangan, tinju, meledak di ombak, ombak meledak, dan binatang laut di laut bergegas keluar, bertarung dengan prajurit manusia. Ada darah di mana-mana, dan begitu mereka bersentuhan, sejumlah besar binatang laut terbunuh, dan prajurit manusia juga mati secara tragis. Ketika pertempuran dimulai, itu sangat tragis. Di antara umat manusia, selain para prajurit di bawah Wuzong, hanya roh pedang dingin yang tidak bergerak. Dia berdiri di kehampaan dan melihat sekeliling. Sebagai kekuatan terkuat dari prajurit manusia, dia harus mengendalikan situasi keseluruhan untuk mencegah keadaan darurat. Lu Ming dan Xian Yanqing berjalan berdampingan, menyerbu ke depan. Daerah mereka adalah daerah hiu macan. Mengaum! Mengaum! Raungan hiu macan sebenarnya mirip dengan auman harimau, mengaum seperti guntur, dan giginya lebih tajam dari pisau, menggigit Lu Ming dan Xian Yanqing. Ketika Lu Ming melambaikan tangannya, tombak itu ditembakkan, menusuk hiu macan sepanjang lebih dari 30 meter, dan laut berlumuran darah. Hiu macan ini setara dengan tingkat seorang seniman bela diri di tingkat ke-7 dari Raja Seni Bela Diri. Kekuatan melahap meletus, melahap esensi dan darah hiu macan. Di samping, medan kekuatan magis Xian Yanqing menyelimuti 5 atau 6 hiu macan secara langsung. Sosok Lu Ming berkedip, dan semua darahnya ditelan olehnya. Bunuh! Tombak naga tak terbatas muncul di tangannya, dan Lu Ming menyerang ke depan. Dimanapun tembakan tombak lewat, hiu macan besar mati di tangannya. Terdengar suara menusuk di udara, dan beberapa pedang menghantam udara, dan menebas leher Lu Ming. Bab 662 promosi dalam pertempuran. Manusia, mati! Hiu macan dengan panjang tubuh 100 meter bergegas menuju Lu Ming dengan mata merah darah terbuka lebar. Dengan mulut terbuka, 5 atau 6 pedang terbang keluar dari mulut hiu macan dan menebas ke arah Lu Ming. Pedang itu sebenarnya terbuat dari gigi hiu macan, lebih tajam dari pedang prajurit spiritual tingkat 5. Untuk hiu harimau di tingkat Raja Puncak, Lu Ming bisa mengetahui kekuatan lawan secara sekilas. Kapan? Kapan? Tombak panjang Lu Ming menyapu, menjatuhkan 5 atau 6 pedang ke udara, dan tombak 3 warna meledak, langsung menembak dari kepala hiu macan, menembak hiu macan keluar dari lubang transparan.
Satu gerakan membunuh hiu macan yang merupakan Raja Puncak, lalu melahap esensi dan darahnya. Luming tidak berhenti sama sekali dan terus membunuh. Dia tidak hanya melahap sari darah dari membunuh hiu macan sendirian, tetapi juga melahap sari darah orang lain yang membunuh hiu macan. Sosoknya berkedip-kedip, dan sari darah dari semua tingkatan hiu macan terus dimakan olehnya. Ini sangat keren. Mata Luming berbinar. Dia sudah lama tidak berpartisipasi dalam pertempuran berskala besar. Bagi yang lain, pertempuran skala besar semacam ini adalah neraka, tetapi baginya, itu adalah tempat suci untuk berkultivasi. Dia mengedarkan kekuatan melahap garis keturunan Kowon di telapak tangannya, terus melahap esensi dan darah hiu macan. Tentu saja, jika ada prajurit yang mati dalam pertempuran, dia tidak akan melepaskannya, dan melahap semua esensi dan darah. Dia mengalokasikan sebagian pikirannya untuk mengendalikan garis keturunan Jiulong, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyempurnakan esensi darah untuk meningkatkan garis keturunan kedua. Bunuh yang bertopeng itu. Di dekatnya, terdengar raungan keras, dan 3 hiu macan besar mendatangi Lulu. Memanggil. Memanggil. Air laut dipadatkan menjadi tombak panjang, yang menusuk ke arah Luming. Pada saat yang sama, ada juga pedang yang menembus kehampaan dan membunuh mereka. Momentum Luming melonjak ke langit. Dia mengambil beberapa langkah, dan 3 hiu macan di tingkat Raja Puncak terbunuh. Tidak jauh, Xian Yanqing bahkan lebih mencengangkan. Dalam pertempuran kelompok, medan kekuatan sihir surgawi hanyalah keberadaan yang mesum. Selama ditutupi oleh medan kekuatan sihir surgawi, hiu macan itu akan terbagi menjadi beberapa bagian tanpa disadari. Di bawah lautan spiritual, Xian Yanqing dan Luming tidak terkalahkan. Bersenandung. Cahaya perak menghantam Luming dengan kecepatan luar biasa. Ini juga hiu macan, tetapi panjangnya hanya 10 meter, tetapi seluruh tubuhnya berwarna perak, dan tubuhnya tertutup rapat dengan lapisan sisik perak. Luming tanpa sadar menyapu dengan tombaknya. Menabrak. Tombak panjang Luming menyapu tubuh hiu macan perak, seolah-olah dihantam puncak gunung. Tubuhnya bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 3 langkah. Namun, hiu macan perak juga ditendang oleh Luming. Sungguh kekuatan yang kuat. Hati Luming tergerak. Setelah hiu macan perak terbang keluar, tidak ada yang salah dengan itu. Dengan raungan, ia datang untuk membunuh Luming lagi. Air laut, di bawah kendali hiu macan perak, berubah menjadi berbagai senjata. Ada ratusan pedang tajam, tombak, dan tombak, menutupi Luming. Yang ini adalah spesies hiu macan yang berbeda. Mata Luming berkilat. Beberapa monster, dengan darah binatang purba dan binatang buas tertinggal, sangat kuat, jauh lebih kuat dari monster pada level yang sama. Jelas, hiu macan ini adalah spesies peninggalan. Banyak monster dengan garis keturunan yang kuat tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki kekuatan monster yang sangat kuat. Ketika mereka mencapai level tertentu, mereka akan membangkitkan keterampilan tempur yang tersembunyi di garis keturunan mereka dan memiliki berbagai kekuatan supernatural. Selain itu, monster berbeda dengan prajurit. Monster tidak akan memahami konsepsi artistik langit dan bumi seperti prajurit, tetapi monster dilahirkan dengan atribut tertentu, dan mereka dilahirkan untuk menguasai atribut tertentu. Saat kekuatan mereka semakin kuat, mereka menjadi semakin kuat dan kuat. Ini adalah bakat yang tak tertandingi oleh umat manusia. Hancurkan! Tombak itu tersapu, dan semua senjata yang dipadatkan oleh air laut langsung runtuh. Tembakan senjata 3 warna meledak dan mengenai kepala hiu macan perak. Menabrak! Hiu macan perak dikirim terbang seperti bola meriam, membunuh beberapa hiu macan yang kuat di sepanjang jalan, terbang beberapa ribu meter sebelum berhenti. Tapi dia belum mati, hanya ada lubang sedalam beberapa kaki di kepalanya. Sungguh pertahanan yang kuat, baju besi berskala keras. Luming diam-diam terkejut. Ditusuk tombaknya tidak tembus, pertahanan hiu macan ini luar biasa. Kuat, kekuatan serangan manusia ini terlalu kuat, cepatlah. Luming terkejut, tetapi hiu macan perak itu hanya ketakutan. Begitu dia menstabilkan sosoknya, dia buru-buru terbang.
Jika kamu ingin pergi, serahkan padaku. Luming menginjak 9 naga melangkah langit. Kecepatannya luar biasa cepat, berubah menjadi aliran cahaya. Dia menyusul hiu macan perak dalam beberapa detik. Kamu ingin membunuhku? Mati! Monster itu, yang sudah sangat bermusuhan, melihat bahwa hiu macan perak tidak dapat melarikan diri, membangkitkan keganasan di hatinya, dan bergegas menuju Luming. Memanggil. Yang menyambutnya adalah tombak yang sangat tajam. Kali ini, itu bukan cahaya senjatanya, tapi ujung dari mayat tombak naga tak terbatas. Engah! Tombak naga keabadian menembus langsung melalui kepala hiu macan perak. Hiu harimau perak meraung dan kehabisan napas. Engah! Luming mengeluarkan tombaknya dan melahap darah hiu macan perak. Saat ini, wajah Luming bergerak sedikit, boom! Tubuhnya dipenuhi dengan darah, memancarkan fluktuasi yang kuat. Garis keturunan kedua akan maju. Luming mencoba yang terbaik untuk menekan fluktuasi garis keturunan kedua, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Luming merasa bahwa kekuatan garis keturunan kedua telah meningkat secara dramatis. Ledakan. Pada akhirnya, garis keturunan kedua tidak bisa ditekan sama sekali, dan itu muncul di atas kepalanya, 8 cincin perak cerah bersinar terang, menarik perhatian banyak orang. Untungnya, ketika garis keturunan kedua muncul, itu telah berhasil dipromosikan, semua orang tidak melihat proses promosi, hanya melihat hasilnya, dan berpikir bahwa Luming awalnya adalah garis keturunan tingkat 8 tingkat raja. Meskipun garis keturunan tingkat 8 tingkat raja sangat luar biasa, tidak ada yang memperhatikan pertempuran hidup dan mati saat ini. Garis keturunan Luming tidak pernah meledak dalam pertempuran sebelumnya, jadi semua orang mengira bahwa Luming pada awalnya adalah garis keturunan tingkat ke-8 tingkat raja. Tapi ada satu pengecualian, yaitu Xian Yanqing. Tidak jauh dari situ, Xian Yanqing melihat 8 cakra perak pada darah Luming, dan sedikit cemberut. Orang ini, ketika garis keturunan kedua pertama kali dibangunkan, itu jelas hanya tingkat ketiga dari tingkat raja, tapi sekarang telah menjadi tingkat ke-8 dari tingkat raja, dan garis keturunannya akan ditingkatkan. Orang ini, ada banyak hal yang tersembunyi dariku? Xian Yanqing bergumam pelan. Bunuh cewek ini. Pada saat ini, 2 hiu macan perak menyerang Xian Yanqing. Medan kekuatan sihir surgawi, hancurkan dan potong. Xian Yanqing berteriak genit, bertarung dengan 2 hiu macan perak. Setelah beberapa tarikan napas, Luming menyingkirkan garis keturunan keduanya dan terus bertarung. Pertempuran sedang membara. Air laut berwarna merah darah, dengan tubuh manusia dan binatang laut mengambang. Di Pulau Jinsha, ada lebih dari 500.000 prajurit di atas Wusong, dan lebih dari 50.000 prajurit di atas Wang saja. Namun, ada lebih banyak binatang laut, padat, meliputi ribuan mil wilayah laut, dan mereka tidak takut mati untuk menyerang. Tinggi di langit, pertempuran di alam laut roh juga jatuh ke dalam kecemasan, dan sulit untuk mengetahui pemenangnya dalam waktu singkat. Bab 663 Naga Banjir muncul. Bahkan, semakin perang semakin parah, pihak manusia perlahan kehilangan angin. Karena, di antara binatang laut, ada lebih banyak binatang laut yang setara dengan Raja Puncak, lebih banyak dari ras manusia. Di antara mereka, ada banyak sisa-sisa yang kuat. Sama seperti hiu macan perak, meskipun Luming bisa membunuhnya, itu seperti mimpi buruk bagi Raja Puncak lainnya. Kita harus berburu lebih banyak monster dari tingkat Raja Puncak, jika tidak, itu akan semakin tidak menguntungkan bagi umat manusia. Luming melirik penonton. Xian Yanqing tidak perlu mengkhawatirkannya, Xian Yanqing tidak akan berada dalam bahaya jika dia tidak meninggalkan alam Linghai. Luming melangkah maju, dan sosoknya menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di samping hiu macan dari Raja Puncak, menusuk dengan satu tembakan, dan membunuh hiu macan, lalu melangkah keluar lagi, membunuh hiu macan berikutnya dari Raja Puncak. Dia tidak menyerang hiu macan lainnya, dan dia secara khusus memilih hiu macan di tingkat Raja Puncak untuk melakukannya. Ratusan mil jauhnya, 2 lelaki tua benar-benar ditekan oleh hiu macan perak. Kedua lelaki tua ini juga merupakan 2 monster tua di wilayah laut terdekat.
Mereka telah hidup selama ratusan tahun dan sangat kuat. Namun, mereka bukan tandingan hiu macan perak ini. Bahkan, tak satu pun dari mereka dapat menembus pertahanan hiu macan perak. Hiu macan perak tak kenal takut mati, terus menyerang mereka berdua. Menabrak. Salah satu lelaki tua itu terkena ekor hiu macan perak dan terlempar ribuan meter, muntah darah. Sisa seperti ini terlalu kuat, kita sama sekali bukan tandingannya. Seorang lelaki tua lainnya buru-buru mundur. Tapi hiu macan perak mengejar dengan panik, dan tidak bisa kabur sama sekali. Mungkinkah lelaki tua itu akan mati di mulut binatang buas ini hari ini? Lelaki tua itu menghela nafas. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, dia masih memuntahkan darah dari serangan hiu macan perak, dan sosoknya terus terbang mundur. Hidupku sudah berakhir. Pria tua itu berpikir sendiri. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh, mengenakan jubah hitam dan topeng Ashura, tiba-tiba muncul di samping hiu macan perak, dan tombak panjang yang menakutkan menembus langsung kepala hiu macan perak. Darah berceceran, dan hiu macan perak terbunuh. Segera, sosok itu menampar luka hiu macan perak dengan telapak tangan, dan menghilang di sini dalam sekejap. Orang tua itu membeku sesaat. Serangan yang sangat kuat. Pria tua yang ditendang oleh ekor hiu macan perak itu terbang mendekat, matanya penuh keheranan. Mereka mencoba yang terbaik, tetapi mereka tidak dapat menembus pertahanan hiu macan perak, tetapi sosok ini membunuh hiu macan perak dengan satu tembakan. Kekuatan serangan ini sangat menakutkan. Orang ini haruslah orang kuat yang diperintahkan untuk naik ke panggung baru-baru ini. Namanya Ashura. Kudengar dia adalah seorang pemuda. Pria tua di belakang berkata seolah baru bangun dari mimpi. Sungguh pahlawan. Pria tua itu berseru. Ayo pergi, ayo tembak dan bunuh hiu macan biasa. Kata lelaki tua di belakang, lalu mereka berdua membunuh dua hiu macan biasa. Orang yang membunuh hiu macan perak tentu saja adalah Luming. Dia tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan kedua lelaki tua itu. Pada saat ini, targetnya adalah hiu macan di tingkat Raja Puncak. Hanya dalam waktu 10 menit, dia telah membunuh 16 hiu macan di tingkat Raja Puncak. Sungguh kekuatan esensi darah yang kuat, terlalu kuat. Esensi darah dari 16 hiu macan Raja Puncak terlalu kuat dan sangat kaya. Kekuatan esensi dan darah monster umumnya lebih kuat dan lebih kuat daripada manusia. Luming terus berburu sambil memurnikan. Kali ini, dia terus menggunakan kekuatan esensi darah untuk meningkatkan garis keturunan kedua. Baru saja, garis keturunan kedua dipromosikan ke peringkat Raja ke-8, dan awan di tablet batu itu tampaknya telah sedikit memudar, dan tulisan di tablet batu itu menjadi lebih jelas lagi. Pada prasasti itu harus ada 3 kata, kata pertama adalah kota. Karakter ketiga adalah monumen, hanya karakter kedua yang masih agak buram dan tidak terlihat jelas. Luming memiliki perasaan bahwa selama garis keturunan kedua dipromosikan ke tingkat Raja ke-9, kata kedua dapat terlihat dengan jelas, dan mungkin ada keuntungan yang tidak terduga pada saat itu. Luming memurnikan esensi darah sambil berburu monster Raja Puncak. Di sisi lain, dalam kelompok hiu darah, ada sosok yang mengenakan topeng Yama, dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya keemasan yang cemerlang, cahaya keemasan yang menakutkan bersinar, menyilangkan kelompok hiu darah. Setiap kali berkedip dan setiap lampu pedang emas menyala, hiu darah di tingkat Raja Puncak akan terbunuh. Dibunuh dengan satu pedang. Dengan cara yang sama, sosok Shen Yanqing lewat, satu persatu binatang laut terbunuh, tidak peduli level apa mereka. Luming bergegas sebentar, dan ada lebih dari 20 hiu macan yang mati di tangannya. Saat ini dia membunuh area hiu macan dan membunuh area singa laut. Di antara singa laut, ada juga spesies yang tersisa, yang sangat kuat, tetapi mereka masih dibunuh oleh Luming dengan satu tembakan. Tak lama kemudian, Luming telah melahap esensi darah lebih dari 30 monster tingkat Raja Puncak. Menabrak. Pada saat ini, air laut bergulung dan mengalir menuju pantai. Di dalam air laut, ada sosok besar yang tak terhitung jumlahnya melayang. Ternyata itu ular laut yang sangat besar, masing-masing panjangnya puluhan meter, dan tubuhnya lebih tebal dari tangki air,
Dengan satu mulut besar, seorang prajurit bisa ditelan. Begitu tubuh terjerat, beberapa prajurit akan terjerat sampai mati. Ular laut dalam raksasa, itu ular laut dalam raksasa. Seru seseorang. Apa yang terjadi? Kelompok etnis lain telah muncul. Ini terlalu abnormal. Bagaimana ini bisa terjadi? Ah, hati-hati. Teriakan dan jeritan bergabung bersama. Menabrak. Air laut berjatuhan, dan semua orang melihat bahwa di dalam air laut, ada dua ular raksasa dengan tubuh berkelok-kelok, panjangnya lebih dari 100 meter, dan aura kuat mereka mencengangkan. Dengan jentikan ekor, sejumlah besar prajurit terkena ekornya dan langsung meledak. Bahkan Raja Puncaknya sama, tidak ada kekuatan untuk melawan. Monster transformasi, kedua ular raksasa laut dalam ini adalah monster transformasi. Dua monster besar dalam bentuk lautan spiritual ditembak, dan umat manusia menunjukkan kecenderungan sepihak. Binatang jahat, hadapi kematian. Di udara, roh pedang dingin itu tidak bergerak, dan saat ini dia minum dengan dingin, melangkah keluar, dan berjalan menuju dua monster yang telah berubah. Memanggil. Memanggil. Serangkaian cahaya pedang seputih salju terbang keluar, dan setiap kali cahaya pedang terbang, seekor ular raksasa laut dalam terbunuh, dan cahaya pedang itu terbang ke air laut, dan air laut langsung mengeras dan berubah menjadi balok es, membekukan sejumlah besar ular raksasa laut dalam di dalam es. Puncak tingkat ketiga Linghai. Salah satu ular laut dalam berkata dengan sungguh-sungguh. Karena kamu tahu, mati. Roh pedang dingin itu agung, dengan dua lampu pedang seputih salju menebas ke arah dua ular raksasa. Orang tua, lawanmu adalah aku. Ombak di belakangnya melonjak, dan sosok yang sangat besar keluar dari laut. Mengaum. Menderu dan mengguncang langit, itulah suara nyanyian naga. Ya Tuhan, itu naga banjir. Murid banyak orang tiba-tiba melebar dan mereka berteriak tak percaya. Pada akhirnya, muncul sosok besar yang sebenarnya adalah naga biru. Naga ini memiliki tubuh yang berliku dan ramping, panjangnya lebih dari 200 meter, dengan 4 cakar di bawah perutnya, dan auranya menakutkan. Ini adalah naga sungguhan, naga hidup, naga dengan darah naga sungguhan. Luming juga melihat ke sana dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat naga hidup, dan dia pernah melihat naga mati, yang disempurnakan menjadi mayat iblis oleh anggota sekte mayat surgawi. Naga biru membuka mulutnya dan berteriak, dan dua semburan air meledak ke arah cahaya pedang dari roh pedang dingin. Bab 664 melawan setan besar sendirian. Dua puting beliung berubah menjadi dua naga banjir, yang bertabrakan dengan cahaya pedang dari roh pedang dingin, dan keduanya dimusnahkan. Mengaum. Naga itu melolong, dan tubuh naga biru yang seperti giok itu bergegas menuju roh pedang yang dingin. Roh pedang dingin itu seperti pelangi, dan pedang seputih salju menari di sekelilingnya, seolah membekukan ruang. Sinar bilah es menebas ke arah naga. Dan naga itu mencengkeramnya dengan satu cakar, dan bertabrakan dengan cahaya pedang, meluap dengan energi yang tak ada habisnya, mencabik-cabik hewan laut di sekitarnya dan prajurit manusia berkeping-keping. Naik dan bertarung. Sosok lelaki tua Handao terbang ke langit, dan naga itu juga terbang ke langit. Pada level mereka, pertempuran di bawah akan berdampak terlalu besar, dan itu akan memengaruhi ras manusia dan monster lainnya. Gemuruh. Roh es dan naga bertarung sampai ke langit. Namun, pertempuran di laut menjadi lebih intens. Adapun binatang laut, mereka bergabung dengan klan ular raksasa laut dalam, dan kekuatan tempur mereka meningkat pesat, benar-benar membuat umat manusia kewalahan. Hal yang paling mematikan adalah klan ular raksasa laut dalam dan dua monster raksasa permukaan laut yang begitu kuat sehingga mereka sama sekali tidak berpenghuni. Dengan putaran dan jentikan tubuh besar mereka, sejumlah besar ras manusia akan terbunuh. Dua ular laut dalam raksasa menyerbu dengan sembrono di antara umat manusia, dan tidak ada yang bisa menghalangi gerakan. Jeritan dan lolongan bergema melalui adegan itu. Kembali dengan cepat, kita tidak bisa menghentikan dua monster besar di permukaan laut spiritual, kembali dengan cepat.
Teriak seseorang, tidak berani menghentikan mereka sama sekali, dan mundur dengan gila-gilaan. Akibatnya, formasi pertahanan umat manusia benar-benar kacau, dan binatang laut terus menyerbu ke area ular raksasa laut dalam. Sejumlah besar prajurit terbunuh. Kali ini, binatang laut yang datang terlalu banyak dan terlalu kuat, melebihi masa lalu. Pulau Pasir Emas tidak bisa dipertahankan, kita harus mundur ke pulau lain. Tidak, kita sudah beroperasi di Pulau Pasir Emas selama ratusan tahun, kita tidak bisa pergi begitu saja dari sini, bertahan, dan menunggu penyelamatan. Teriakan macam-macam, campur aduk, tapi semangat terus turun. Monster laut spiritual? Luming melihat ke arah ular raksasa laut dalam, lalu melangkah ke udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan menuju ke arah ular raksasa laut dalam dengan kecepatan tinggi. Di arah lain, cahaya pedang emas juga menuju ke arah ular raksasa laut dalam. Kecepatan kedua sinar cahaya itu sangat cepat. Dalam selusi napas, mereka mendekati dua ular laut dalam raksasa di alam laut roh. Serangan naga sejati. Luming mendekat, menusuk dengan tombak, dan naga asli 3 warna meraung dan terbang menuju salah satu ular raksasa laut dalam. Semut berani menyerangku, kamu mencari kematian. Ular raksasa laut dalam mendengus dingin, membuka mulutnya dan menyemprotkan semburan air hitam, bergegas menuju naga asli 3 warna. Ledakan. Dengan getaran keras, kolom air dan naga asli 3 warna menghilang bersamaan, tetapi sosok ular raksasa laut dalam yang bergerak maju juga terhalang. Tidak jauh dari sana, cahaya pedang emas juga menghalangi ular laut dalam lainnya. Itu Hades. Luming dan Hades berdiri berhadapan dengan seekor ular laut dalam raksasa. Dua ular raksasa laut dalam harus berada di tahap awal tingkat pertama tingkat ke-6, yang setara dengan tahap awal tingkat pertama Linghai. Sebelumnya di Yunhai Danyuan, Luming, Xian Yanqing, Li Xiaoyun, dan Gu Huasu bekerja sama dan melukai leluhur Yunhai Danyuan. Saat bertarung melawan leluhur Yunhai Danyuan, basis kultivasi Luming adalah puncak Wang Jiusong. Sekarang dia telah menembus Raja Puncak, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Sejak terobosan, dia tidak bertarung dengan seluruh kekuatannya. Sekarang, ular laut dalam raksasa ini tepat. Siapa itu? Blokir ular raksasa di laut dalam? Yan Wang dan Ashura, apakah mereka akan bertarung dengan iblis besar di Linghai? Mungkin, kekuatan bertarung mereka berdua sangat mengerikan. Jika mereka dapat memblokir dua ular raksasa ini, kita memiliki peluang. Binatang laut lainnya. Seni bela diri orang-orang di sekitarnya berteriak, dan kemudian mengatur kekuatan untuk melawan binatang laut lainnya. Surah, mari kita berlomba untuk melihat siapa yang dapat membunuh ular raksasa ini terlebih dahulu. Tiba-tiba, suara Hades bergema, sangat muda namun penuh ketajaman. Oke, ayo bersaing. Semangat juang Luming juga sangat tinggi. Sebelumnya, keduanya memiliki keraguan dan tidak bergerak, namun kini, mereka dapat menentukan pemenang melalui duel yang berbeda. Tetapi ketika kata-kata ini jatuh ke telinga kedua ular raksasa laut dalam itu, mereka hampir meledak dalam kemarahan. Semut, kamu masih ingin membunuh kami, matilah. Di depan Luming, ular raksasa laut dalam meraung, membuka mulutnya, dan melahapnya ke arah Luming. Di mulutnya, surat ular itu seperti pedang tajam, dan ditembakkan ke arah Luming. Bunuh! Teriak Luming, dikelilingi oleh cahaya tombak 3 warna, yang berubah menjadi cahaya tombak, dan menusuk ke arah ular raksasa itu. Di saat yang sama, Hades juga bertarung dengan ular raksasa laut dalam. Kapan? Huruf ular-ular raksasa laut dalam itu seperti pedang tajam sungguhan, saat bertabrakan dengan tombak, justru membuat suara emas dan besi beradu. Desir. Pada saat yang sama, ekor ular menyapu kekosongan, menyebabkan ruang mengeluarkan suara ledakan udara yang tumpul, dan menarik ke arah Luming. Luming menginjak kakinya dan naik ke langit, menghindari serangan cambuk ekor ular itu, tetapi ekor ular itu seperti penusuk dengan tulang menempel padanya, dan pukulan itu meleset, dan terus mencambuk ke arah Luming dari bawah ke atas. 9 naga menginjak langit. Nyanyian naga terdengar, dan kekuatan mengerikan meletus, setiap gelombang lebih kuat dari yang terakhir, dan membombardir ke arah ekor ular.
Ledakan. Ekor ular itu bergetar, seolah-olah telah menahan kekuatan yang tak terbayangkan dan getaran konstan, dan akhirnya sebuah titik meledak dengan sentuhan, dan darah berhamburan kemana-mana. Ular raksasa di alam laut roh terluka. Melihatnya, prajurit manusia lain di dekatnya langsung bersemangat, seolah-olah mereka melihat harapan, dan meraung untuk membunuh binatang laut itu. Semut, berani menyakitiku, mati, mati. Tubuh ular laut dalam bergulung, dan air laut yang tak berujung berubah menjadi ular laut, menerkam ke arah Luming. Tinju bintang peledak. Tombak naga tak terbatas menghilang, dan Luming melepaskan tinju bintang peledaknya. Tinju menembus kekosongan dan meledak ke bawah. Kali ini, untuk tinju bintang meledak, Luming mengintegrasikan 3 konsep artistik, kecepatan yang lebih cepat, dan kekuatan ledakan yang lebih kuat. Ledakan. Ledakan. Seolah-olah meteor tak berujung jatuh, bertabrakan dengan ular laut yang dipadatkan oleh air laut. Dalam suara gemuruh, kekuatan tak berujung meluap, dan para prajurit dan binatang laut yang dekat dengan mereka akan mati secara tragis di tempat begitu mereka terkena dampaknya. Pergi, menjauhlah. Di tempat Luming melawan ular raksasa, prajurit lain dan binatang laut pergi jauh. Di sisi lain, pertempuran antara Raja Hades dan ular laut dalam raksasa serupa, dengan pedangki saling silang dan kekuatan sembrono, dan prajurit lain serta ular laut juga pergi jauh. Bunuh! Teriak Luming, dan kekuatan tinju menjadi semakin gila dan kuat. Pada akhirnya, hampir tidak mungkin untuk melihat Luming meninju, hanya untuk melihat cahaya tinju mengalir ke bawah. Dingin. Keren abis. Esensi asli Luming mendidih, dan semangat juangnya tampak membara. Ini adalah pertarungan sesungguhnya dengan seluruh kekuatannya, pertarungan tanpa gangguan sedikit pun, tanpa menekan esensi sejatinya. Dia merasa tinju bintang peledaknya berjalan semakin lancar. Tiba-tiba, cahaya kepalan itu bergetar, dan kekuatannya sepertinya meningkat sedikit. Di tingkat kelima, Luming memahami tinju bintang peledak ke tingkat kelima selama pertempuran. Bab 665 membunuh ular laut dalam raksasa. Tinju bintang peledak benar-benar berbeda dari Sanjue Dewa Naga. Sanjue Dewa Naga dibagi menjadi 3 jurus. Jurus ketiga adalah Jidao Satu Tinju, yang memiliki daya tembus yang sangat kuat dan daya serang yang sempurna. Namun, kekuatan serangan-serangan naga sejati dan One Long Kill jauh lebih lemah. Tinju bintang meledak adalah gerakan pembunuhan murni. Setiap pukulan seperti meteor yang meledak, dan kekuatan ledakannya lebih kuat daripada serangan naga sungguhan. Kekuatan destruktif dari tinju bintang peledak tingkat kelima tidak lebih lemah dari serangan naga sejati. Serangkaian lampu tinju, seperti serangan naga sungguhan, terus-menerus diledakkan. Seberapa mengerikan kekuatannya? Menabrak. Menabrak. Akhirnya, Luming berada di atas angin dan mengalahkan ular laut yang dipadatkan oleh air laut. Pukulan kuatnya jatuh ke arah tubuh ular raksasa laut dalam. Kekuatan tinju jatuh ke tubuh ular laut dalam, dan ular laut dalam meraung lagi dan lagi. Namun, tubuh ular raksasa laut dalam ditutupi sisik, dan pertahanannya sangat buruk. Kekuatan tinju bintang meledak dilawan oleh ular laut yang dipadatkan oleh air laut, sehingga hanya bisa melukai ular laut dalam, tapi tidak bisa melukainya. Tapi ini sudah membuat ular laut dalam marah tanpa henti. Itu meraung dengan marah, melayang ke udara, dan bergegas menuju Luming dengan mulut terbuka lebar, mengepulkan gas hitam, memenuhi udara menuju Luming. Gas beracun. Jantung Luming berdetak kencang, dan dia dengan cepat mundur. Tetapi satu orang terkontaminasi dengan bekas gas beracun, dan segera merasakan sakit di kulitnya seperti api. Gas beracun itu dengan cepat merusak kulit. Telan. Luming memanipulasi kekuatan melahap garis keturunan Jiulong, dan segera, semua gas beracun ditelan oleh garis keturunan Jiulong. Darah kedua, meledak. Garis keturunan kedua meletus, dan kekuatan Luming meningkat sedikit. Dia melemparkan ratusan pukulan berturut-turut, menyebarkan serangan gas beracun di depannya. Surat ular dari ular raksasa laut dalam itu seperti pedang, dan itu sebenarnya terbungkus lapisan cairan hitam, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Memanggil. Memanggil.
Surat ular itu menari dengan liar, mengalahkan pukulan Luming. Setelah Luming meledakkan ratusan pukulan, tombak naga Infinity muncul di tangannya, merendahkan, dan menariknya keluar dengan satu tembakan. Tombak panjang itu berubah menjadi 1 kilometer, dan membanting ular raksasa itu dengan keras. Ular raksasa itu mengeluarkan raungan panjang, dan tubuhnya jatuh ke bawah dengan keras. Kouon menginjak langit. Luming menginjak kekosongan dan mengambil 4 langkah berturut-turut. Kekuatan ganas terus meledak ke arah ular raksasa itu, targetnya berjarak 7 inci dari ular raksasa itu. Menabrak. 7 inci dari ular raksasa itu, tiba-tiba meledak, memercikkan sisik dan darah. Namun, pertahanan ular raksasa itu terlalu kuat, dan sebagian besar kekuatannya terhalang oleh sisik. Meskipun sepotong besar daging dan darah meledak, itu hanya trauma kulit pada ukuran besar ular raksasa itu. Namun, cedera kulit ini sudah cukup untuk Luming. Setelah Luming melangkah keluar dari langkah 9 naga, tubuhnya jatuh dengan kecepatan ekstrim, dan ketika dia hendak mendekati ular raksasa itu, dia meluncurkan pukulan terkuat. Pukulan ekstrim. Tombak itu pas dengan tubuh, berubah menjadi cahaya tombak yang terang, menusuk ke arah luka ular raksasa itu. Sebelumnya, luka itu untuk pukulan ini. Pukulan mematikan. Ular raksasa itu sepertinya merasakan ancaman yang mematikan, dan dengan seluruh kekuatannya, ia menyemprotkan kabut beracun hitam ke arah Luming. Kabut beracun ini hampir berubah menjadi cairan, yang sangat menakutkan, bahkan prajurit roh tingkat 5 biasa akan terkorosi dan meleleh. Sayangnya, itu menabrak Luming. Dilindungi oleh darah 9 naga, Luming sama sekali tidak takut dengan serangan gas beracun. Kekuatan melahap menyelimuti seluruh tubuh Luming bergegas melewatinya, dan cahaya senjata yang terang menembus luka 7 inci ular raksasa itu, dan langsung keluar dari sisi lain. 7 inci adalah titik vital ular itu, dan gerakan Luming langsung menembus lubang besar di titik vital ular raksasa itu. Mendesis. Ular raksasa itu menatap bosnya, mengeluarkan raungan keengganan, jatuh ke air laut, berguling-guling dengan keras beberapa kali di air laut, lalu berhenti, tidak bergerak. Seekor ular laut dalam raksasa di laut spiritual dibunuh oleh Luming. Saat ini, mata Luming beralih ke sisi lain, sisi Hades. Cahaya pedang yang menyilaukan, sangat tajam, sepertinya mampu menembus segalanya. Engah! Kepala ular raksasa itu hampir terpotong, dan lebih dari setengahnya telah terpotong, hanya menyisakan sedikit yang menggantung. Ular raksasa lainnya juga tewas. Sosok Yan Wang muncul, tetapi jubah hitam di tubuhnya rusak di beberapa tempat, memperlihatkan jubah emas di dalamnya, dan dia sedikit malu. Kecepatan dia membunuh ular raksasa itu hanya beberapa napas lebih lambat dari Luming. Pada saat ini, matanya juga menatap Luming, matanya berkedip beberapa kali, dan suaranya keluar. Kali ini, kamu menang, tapi lain kali, aku tidak akan kalah. Sebenarnya, kamu tidak kalah, kata Luming. Dia juga cukup kaget dengan kekuatan Hades. Konsepsi artistik emas tingkat kedua, konsepsi artistik Raja Hades, telah mencapai tingkat kedua. Selama ia membuka lautan spiritual, ia akan segera menjadi kekuatan besar lautan spiritual. Selain itu, keterampilan bela diri garis keturunan Yan Wang juga sangat kuat, bahkan lebih kuat dari keterampilan bela diri garis keturunan Sui Gang sebelumnya. Kekuatan tempur nyata Hades jelas tidak lebih lemah dari Luming. Alasan mengapa Luming bisa membunuh ular raksasa itu terlebih dahulu adalah karena dia tidak takut dengan serangan gas beracun dari ular raksasa itu. Jika kamu kalah, apapun alasannya, Yan Wang berkata dengan tenang. Pada saat ini, prajurit manusia di dekatnya awalnya terkejut, dan kemudian sangat bersemangat. 2 ular raksasa laut dalam di alam laut spiritual dibunuh oleh Hades dan Shura. Sulit dipercaya bahwa Raja Wu benar-benar melompat untuk membunuh alam laut roh, ini hanya terdengar dalam legenda di masa lalu. Dan para seniman bela diri yang pernah ke platform pertempuran memiliki ide yang berbeda. Raja Hades dan Ashura, pemenangnya akhirnya diputuskan, Ashura lebih kuat. Pikiran seperti itu terlintas di benak banyak orang. Masih ada beberapa, bagaimana kalau melanjutkan?
Luming melihat pertempuran tinggi di langit, yang merupakan bagian dari pertempuran alam laut roh. Itulah yang kuinginkan. Raja Yan mengungkapkan semangat juang yang kuat lagi. Desir. Desir. Sinar cahaya pedang dan sinar senjata ditembakkan ke arah langit pada saat bersamaan. Jika Luming dan Hades ingin berpartisipasi dalam pertempuran alam laut roh, mereka hanya perlu membunuh satu atau dua monster besar di alam laut roh, dan keseimbangan kemenangan akan condong ke arah ras manusia. Luming tidak melahap esensi darah ular raksasa laut dalam. Dia telah melahap cukup esensi dan darah barusan, dan pada saat ini, darah Jiulong masih perlahan-lahan dimurnikan. Dan esensi darah Linghai terlalu kuat, jika ditelan, Luming mungkin tidak dapat mengendalikannya. Jika dia perlu menemukan tempat untuk memperbaikinya, dia tidak akan dapat melanjutkan pertempuran. Tinggi di langit, formasinya sangat sengit. Pejuang manusia dan monster laut roh besar sama-sama memiliki keunggulan satu sama lain, dan pertarungannya sangat sengit. Pria besar berjubah biru sedang bertarung dengan hiu macan. Hiu macan ini memiliki basis kultivasi Linghai tingkat pertama, dan lebih kuat dari ular laut dalam sebelumnya. Namun, basis kultivasi pria berjubah biru itu tidak lemah, dan basis kultivasinya juga berada di tahap akhir dari tingkat pertama Linghai. Baik pria besar berjubah biru dan hiu macan memiliki luka di tubuh mereka. Sosok Luming berkedip, dan dia bergegas menuju medan perang di antara keduanya. Haha, teman kecilku datang tepat pada waktunya, bantu aku memaksaku untuk membunuh binatang buas ini. Pria besar berjubah biru itu tertawa gembira saat melihat Luming. Luming baru saja membunuh ular laut dalam raksasa, dan dia secara alami melihatnya juga. Mereka bertempur di ketinggian, tetapi mereka juga akan memperhatikan pertempuran di tempat lain, dan memiliki wawasan tentang situasi kapan saja. Bab 666 Roh Pisau Dingin yang Tercela. Sialan! Hiu harimau meraung marah saat melihat Luming datang, dan panik. Senior, mari kita bunuh hiu macan ini bersama-sama. Luming melambaikan tombak panjangnya, dan cahaya senjata besar sepanjang 1000 meter, meledak ke arah hiu macan. Haha, bunuh binatang ini. Mata pria berjubah biru itu berkedip-kedip, dan pedang yang lebih lebar dari telapak tangannya memotong cahaya pedang yang mengejutkan, dan membunuh hiu macan. Ketika Luming bekerja sama dengan pria berjubah biru, hiu harimau tiba-tiba jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan benar-benar ditekan. Kouon menginjak langit. Luming menginjak 4 kali, dengan kekuatan dahsyat, seperti gunung suci kuno yang menghantam hiu macan. Hiu macan itu bergetar, dan di bawah, cahaya pedang pria berjubah biru itu melesat ke atas, meninggalkan luka sepanjang 10 meter di hiu macan. Salah satu siripnya dipotong, dan terbang jauh. Hiu macan meraung marah, ketakutan, tidak berani melawan lagi, dan ingin melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Luming menginjak Kouon ski step, dan sosoknya melintas, menghalangi mundurnya hiu harimau. Dia meninju lebih dari 100 pukulan dengan kedua tinjunya, dan lebih dari 100 semburan cahaya tinju memblokir sosok hiu harimau. Pada hiu harimau, dia merobek serangkaian celah. Meskipun lukanya tidak besar, itu juga membuat hiu harimau berdarah. Bahkan ada beberapa tinju ringan yang diarahkan ke luka hiu macan, yang membuat cedera hiu macan semakin parah. Pedang Pukong, bunuh! Pria besar berjubah biru mendatanginya, dengan cahaya pedang yang menakutkan yang dapat merobek segalanya, memotong luka hiu macan, dan langsung memotong tubuh hiu macan menjadi 2. Hiu harimau tingkat Linghai, mati! Haha, adik kecil, terima kasih! Pria berjubah biru itu menyeringai, tetapi matanya masih bersinar dengan ganas. Ini adalah pembunuh, jika bukan karena kekuatan tempur Luming yang kuat, dia sudah mendapatkan persetujuannya. Tapi kekuatan tempur Luming sudah setingkat dengannya, jadi dia secara alami menahan keganasannya. Ayo kita bunuh monster laut roh lainnya, kata Luming. Haha, jangan biarkan binatang buas ini pergi hari ini. Pria berjubah biru itu menunjukkan ekspresi ganas di wajahnya. Memanggil. Memanggil. Di sisi lain, Yan Wang dan seniman bela diri lain dari alam laut roh juga bergabung untuk membunuh monster laut roh yang besar. Dengan cara ini, selain Jia Olong,
hanya tersisa 7 monster laut roh. Di sisi manusia, selain roh pedang dingin, ada juga 9 orang kuat di alam laut spiritual, ditambah Luming dan Yanwang, yang juga berada di permukaan laut spiritual. Tetapi pada saat ini, nyanyian naga bergema di langit dan bumi, dan sesosok tubuh jatuh dengan cepat, itu adalah roh pedang yang dingin. Roh pedang dingin memuntahkan darah, dan sosoknya jatuh dengan sangat cepat di atas, naga itu meraung, dan tubuhnya yang besar meliuk-liuk, mengejar roh pisau dingin itu. Memanggil. Cahaya ilahi biru melesat ke arah roh pedang dingin, dan roh pedang dingin memotong cahaya pedang, yang hampir tidak menghalangi serangan cahaya dewa biru, tetapi masih ada sisa cahaya ilahi, yang jatuh pada roh pedang dingin, menyebabkan dia memuntahkan darah. Menabrak. Roh pisau dingin jatuh ke laut, dan saat berikutnya, dia bergegas keluar dari sisi lain laut. Orang tua, mati. Naga banjir menerkam roh pedang yang dingin. Hati semua orang tenggelam, dan roh pisau dingin itu benar-benar dikalahkan dan benar-benar ditekan. Roh pedang dingin berada di puncak LV3 Linghai, tapi dia masih kalah darinya. Kekuatan bertarung naga banjir benar-benar terlalu kuat. Naga ini seharusnya berada di tahap awal lapisan kedua Linghai, tetapi kekuatan tempur naga tidak dapat dihitung menurut level normal. Naga banjir, yang mengandung darah naga asli, sangat kuat baik dalam tubuh maupun kekuatan iblis, dan memiliki beberapa keterampilan tempur yang kuat, meskipun naga ini hanya memiliki tingkat kultivasi tahap awal dari tingkat kedua Linghai, roh pedang dingin bukan lagi lawan. Naga banjir menerkam roh pedang dingin, tetapi roh pedang dingin tidak berani menghadapinya, berbalik dan lari dengan liar. Kamu tidak bisa melarikan diri. Jiaolong memutar tubuhnya, dan tubuhnya yang besar melewati kehampaan, mengejar roh pedang dingin dengan kecepatan tinggi. Cahaya ilahi biru, seperti pedang ilahi, menembus ke arah roh pedang yang dingin. Roh pedang dingin ketakutan, dan sosoknya berubah dengan cepat, menghindari cahaya biru ilahi. Tapi saat ini, arah perubahan sosoknya adalah arah Luming dan pria berjubah biru. Roh pedang dingin bergegas menuju Luming dan pria berjubah biru itu. Kalian, bantu aku memblokir naga banjir ini dulu, cepatlah, roh pedang dingin itu berteriak pada Luming dan pria berjubah biru, sepenuhnya dengan nada teratur. Luming mengerutkan kening. Kekuatan tempurnya dengan pria berjubah biru hanya pada level pertama Linghai, yang terlalu jauh dari Jiaolong naik untuk melawan Jiaolong. Kelangsungan hidup itu adalah untuk mati. Tujuan dari roh pisau dingin sangat sederhana, biarkan mereka berdua mati, agar dia punya waktu untuk melarikan diri. Bagaimana Luming bisa begitu bodoh? Dia akan melakukan yang terbaik untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini, tetapi premisnya adalah dia tidak akan berada dalam bahaya. Jika ada krisis yang fatal, dia dan Xian Yanqing akan berbalik dan pergi. Terus terang, orang-orang di Pulau Jinsha ini tidak terkait dengannya atau terkait dengannya. Apakah mereka hidup atau mati? Apa hubungannya dengan Luming? Saya yakin banyak orang di tempat kejadian berpikir demikian. Sekarang roh pisau dingin menyuruhnya mati, bagaimana mungkin? Luming berbalik dan pergi, terbang jauh, menghindari roh pedang dingin dan naga. Hal yang sama berlaku untuk pria besar berjubah biru, terbang menjauh dari kejauhan. Kalian berdua berani melarikan diri, mengabaikan keselamatan umat manusia, sial. Roh pedang dingin itu meraung, menatap Luming dan roh jubah biru, matanya penuh dengan niat membunuh. Luming mencibir dan tidak peduli untuk memperhatikan roh pedang yang dingin itu. Segera setelah itu, roh pedang dingin itu bergegas menuju Raja Hades. Tanpa diragukan lagi, Raja Hades dan orang kuat lainnya juga berbalik dan pergi. Roh pedang dingin meraung lagi, dan hampir tertembak oleh cahaya dewa dari Jiaolong. Matanya menjadi dingin, dan dia tiba-tiba bergegas menuju medan perang lain. Medan perang itu adalah medan perang antara ras manusia yang kuat dan monster besar. Pedang dingin monster tua, apa yang kamu lakukan? Master Realm Laut Roh Manusia berteriak ngeri. Roh pisau dingin bergegas maju seperti ini, jelas mencoba untuk membiarkannya menahan pisaunya. Roh pedang dingin itu tetap memasang wajah dingin, tetap diam, dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Kembali, kembali. Orang kuat di lautan spiritual ingin pergi dari sini.
Serahkan padaku. Bagaimana mungkin monster besar dalam kondisi laut roh itu membiarkan pihak lain lolos dengan mudah, melancarkan serangan gila, dan menahan pihak lain dengan erat? Roh pisau dingin itu bergegas melewati orang kuat dari umat manusia. Dan di belakangnya adalah Jia Olong. Semut umat manusia, mati! Cakar besar Jia Olong mencengkeram alam laut roh manusia yang kuat. Sial, sial, monster tua Handao, kamu tercela dan tak tahu malu. Orang kuat di alam laut roh meraung dengan marah, meledak dengan gila, mengerahkan seluruh kekuatannya, berharap untuk memblokir serangan naga banjir, dan kemudian pergi. Tapi dia terlalu jauh dari Jia Olong, ketika cakar Jia Olong ditangkap, serangannya benar-benar runtuh, dan semua pertahanan sia-sia. Menabrak. Dia dicengkeram oleh cakar naga, dan tulangnya mengeluarkan suara berderak. Hantu tua Handao, aku mengutukmu untuk mati tanpa tempat untuk mati. Pria itu meraung, dan kemudian napasnya menghilang dengan tajam. Jia Olong membuka mulutnya lebar-lebar, menelan ras manusia yang kuat dalam satu tegukan, dan terus mengejar roh pedang yang dingin itu. Bab 667 Bala Bantuan. Roh pisau dingin melarikan diri dari jarak yang lebih jauh, dan dia bergegas menuju medan perang lain. Tidak bagus, sial. Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga spiritual alam laut ras manusia lainnya tidak berniat bertarung sama sekali, meluncurkan serangan gila, lalu berbalik dan lari. Tapi ada juga satu atau dua orang yang dicengkeram erat oleh monster besar di seberang, tidak bisa kabur untuk sementara waktu, dan hanya bisa mengaum lagi dan lagi. Handao, jangan kemari! Seseorang berteriak, tapi roh pedang dingin itu terus terbang ke arah orang ini dengan wajah cemberut. Meskipun para ahli alam laut roh ini tidak dapat sepenuhnya menghentikan Flood Dragon, selama mereka memblokirnya untuk sementara waktu, dia akan dapat melarikan diri. Ah, Handao, kamu tercela dan tidak tahu malu, pria itu mengutuk. Tapi hasilnya sama, ketika roh pisau dingin melintas, Jia Olong mengikuti dari dekat, ras manusia yang kuat bukanlah tandingan Jia Olong, dia terbunuh dalam beberapa serangan, bahkan tubuhnya ditelan oleh Jia Olong. Ayo pergi! Pusat kekuatan alam laut roh lainnya yang melarikan diri tidak berani tinggal di ketinggian, dan terbang langsung ke medan perang di bawah, bergabung dengan medan perang di bawah. Hahaha, bunuh semua ras manusia ini. Monster-monster besar di alam laut spiritual itu juga menyerbu medan perang di bawah dengan tawa liar. Medan perang di bawah dalam kekacauan. Penambahan alam laut roh mengubah medan perang menjadi huru-hara. Jeritan berlanjut, dan sejumlah besar prajurit dibunuh oleh monster besar dari laut spiritual, dan sejumlah besar monster laut dibunuh oleh para prajurit dari laut spiritual. Luming juga bergegas ke medan perang di bawah. Lari, lari! Daerah ini dirusak oleh gurita besar, dan gurita ini adalah monster besar di alam laut roh. Gurita berbentuk seperti bukit, dengan 8 tentakel berkibar dan melingkar, terdapat cangkir hisap di tentakel yang memiliki daya tarik yang kuat. 8 tentakelnya melambai satu persatu, dan sekelompok besar prajurit manusia tersedot oleh cangkir hisap, dan kemudian cangkir hisap, seperti mulut besar, memperlihatkan taringnya, menelan prajurit manusia, dan mengunyah sebentar. Jerita naik dan turun satu sama lain. Baiklah, Luosin. Luming melihat Luosin di tengah kerumunan. Pada saat ini, dia melarikan diri dengan gila-gilaan dengan sekelompok orang. Di belakang mereka, sebuah tentakel besar menyapu ke arah mereka. Tolong! Beberapa orang yang berlari ke arah Houman langsung tersedot oleh cangkir hisap tentakel, berteriak memelas. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan mati di sini? Wajah Luosin pucat, tanpa sedikit pun warna. Dia tahu bahwa dia dalam bahaya hari ini dan mungkin akan mati di sini. Sayang sekali mimpinya untuk membuat kamar dagang api tumbuh belum terwujud, dan dia akan mati di sini, dia tidak mau. Tapi di hadapan kesenjangan kekuatan yang sangat besar ini, apa gunanya tidak mau? Tentakel besar melambai ke arahnya, tidak bisa melarikan diri, dia menutup matanya dengan putus asa.
Tetapi pada saat berikutnya, dia mendengar raungan yang keras, dan segera, dia merasakan pinggangnya menegang, dan dia dipeluk oleh lengan yang kuat, dan nafas yang berapi-api terus mengalir ke arahnya. Dia membuka matanya dengan panik, dan yang menarik perhatiannya adalah topeng Ashura. Itu dia. Mata Luosin berbinar, dia menemukan bahwa dia dipeluk oleh pinggang Luming, tubuhnya menempel erat pada tubuh kuat Luming, jantungnya berdetak lebih cepat dan wajahnya menjadi panas. Luming tidak memperhatikan ini, matanya tertuju pada gurita besar di depannya. Sangat kuat, gurita besar ini seharusnya berada di level kedua Linghai. Luming berpikir dalam hatinya, dan dengan cepat mundur. Baru saja, dia bertarung melawan salah satu tentakel gurita, tapi dia sama sekali bukan tandingannya, kekuatan lawan terlalu kuat. Tolong, tolong. Luming, tolong aku. Teriakan nyaring terdengar. Luming menoleh, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Orang yang berteriak minta tolong adalah Chen Shao. Dia melarikan diri dengan panik, dan di belakangnya, tentakel gurita besar melambai ke arahnya. Luming tidak peduli sama sekali, dan dengan cepat mundur. Luming, kamu akan mati tanpa menyelamatkan, aku mengutukmu untuk mati tanpa seluruh tubuh. Melihat Luming tidak berniat membantu, Chen Shao mengutuk. Dan mata Luosin juga sangat tenang, Chen Shao meminta semua ini, bagaimana Luming bisa menyelamatkannya ketika dia menyinggung Luming seperti itu sebelumnya. Tentakel itu menyedot Chen Shao, dan Chen Shao berteriak ngeri dan berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Cangkir hisap terbuka dan menelan Chen Shao sekaligus. Desir. Luming mundur puluhan mil dalam sekejap sebelum melepaskan Luosin. Nona Luosin, tingkat kultivasimu tidak tinggi, jadi tetaplah di belakang. Setelah suara Luming turun, dia bergerak dan bergegas ke arah lain. Di sana, Xian Yanqing sedang melawan belut besar. Belut ini juga merupakan salah satu monster besar di Laut Linghai, dipenuhi dengan petir dan sangat kuat, seharusnya berada di tahap tengah level pertama Linghai. Namun, kekuatan tempur Xian Yanqing juga sangat kuat, dan dia masih memiliki sedikit keunggulan. Luming berjalan di udara, dan datang ke daerah ini setelah beberapa saat, sebuah cahaya senjata yang terang ditembakkan ke arah belut. Itu kamu. Belut melihat Luming kaget, dan buru-buru mundur. Itu melihat Luming membunuh ular laut dalam raksasa barusan, dan Xian Yanqing merasa tak terkalahkan, menambahkan Luming lainnya, tidak akan terlalu buruk, akan aneh jika tidak melarikan diri. Mengaum. Di langit, naga bernyanyi, dan setelah naga itu membunuh dua kekuatan permukaan laut spiritual, ia terus mengejar roh pedang dingin itu. Orang tua, aku akan membunuhmu hari ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Jiaolong meraung, suaranya mengguncang dunia. Roh pedang dingin mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi dia benar-benar terbang menuju medan perang di bawah. Lari! Para prajurit di bawah sangat ketakutan sehingga mereka berpencar dan melarikan diri. Orang tua ini terlalu hina. Dengan cahaya dingin di mata Luming, dia dan Xian Yanqing dengan cepat mundur. Memanggil. Pada saat ini, di langit yang jauh, cahaya pedang merah menembus kehampaan dan menembak ke arah naga. Jiaolong meraihnya dengan satu cakar, dan meledak bersama dengan cahaya pedang dengan suara keras, cahaya pedang menghilang, tetapi tubuh Jiaolong juga diblokir untuk sementara waktu. Melihat cahaya pedang ini, roh pisau dingin itu sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Hantu tua Hongqi, kamu akhirnya di sini, terlalu lambat. Fiu. Cahaya pedang merah tua menebas ke arah naga, dan dengan munculnya cahaya pedang, 6 atau 7 sosok muncul di kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah merah, dengan aura yang sangat kuat. Menabrak. Cahaya ilahi keluar dari salah satu tanduk Jiaolong, menghalangi cahaya pedang. Desir. Desir. Suara menusuk udara terdengar, membawa semburan ledakan sonik, dan 7 sosok muncul di langit di atas medan perang. Masing-masing dari ketujuh sosok itu memancarkan aura yang kuat dan menakutkan, dan mereka semua adalah makhluk yang kuat di alam laut spiritual. Monster tua Handao, aku mampir untuk mencari bantuan monster tua Lusuan, jadi aku sedikit terlambat. Pria tua berjubah merah itu menyeringai.
Monster tua lusuan juga ada di sini? Mata roh pedang dingin itu berkilat, dan dia jatuh pada seorang lelaki tua berjubah hijau di samping Hong Chi, dan kemudian dia sangat gembira, dan berkata, "Oke, oke, kamu dan kita bertiga bergabung dan membunuh naga ini." Bab 668 Kemenangan, perubahan yang mengejutkan. Tentu saja, lakukanlah. Monster tua merah dan merah itu mendengus, dan di sampingnya, 5 orang kuat dari alam laut spiritual terbang menuju medan perang di bawah, sementara dia dan monster tua hijau dan misterius itu terbang menuju naga. Bersama dengan roh pedang dingin, mereka mengepung naga itu. Basis kultivasi monster tua merah-merah dan monster tua Xuan hijau sama dengan basis kultivasi dari roh pedang dingin, keduanya berada di puncak tingkat ketiga lautan spiritual. Naga banjir, penuh harta karun, bunuh kita bertiga dan bagikan sama rata. Mata serakah berkilat di mata monster merah itu. Oke, ayo kita lakukan. Roh pisau dingin itu berteriak. Ledakan! 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 3 aura menakutkan melonjak ke langit, dan pada saat yang sama, 2 lampu pedang dan manik hijau menyerang naga itu, dan naga itu meraung dan menyerbu ke depan. Haha, kami di sini untuk membantu, membunuh binatang buas ini. Banyak prajurit manusia berteriak. Kali ini, umat manusia tiba-tiba datang dengan 7 ahli dari alam laut roh, 2 di antaranya berurusan dengan naga, dan 5 lainnya bergabung dengan medan perang, yang segera membalikkan keadaan. Kekuatan tempur kelas atas, umat manusia sepenuhnya berada di atas angin. Tidak hanya semua monster besar di alam laut spiritual diblokir, tetapi umat manusia juga memiliki kekuatan alam laut spiritual ekstra, terus-menerus berburu dan membunuh binatang laut itu. Di laut, ada banyak mayat, manusia dan binatang laut. Banyak esensi darah. Pada saat ini, Luming menelan banyak esensi darah, yang sebagian besar adalah esensi darah dari Raja-Raja Puncak. Setelah dimulainya pertempuran, Luming menelan lebih dari 50 esensi darah dari Raja-Raja Puncak. Dia merasa darah Jiulong hampir penuh, dan dia sangat ingin mencari tempat untuk memurnikannya. Tapi sekarang hanya bisa disempurnakan perlahan saat bertarung. Sejak perang, umat manusia telah kehilangan nyawa dan luka yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka akhirnya berada di atas angin dengan penambahan pembangkit tenaga spiritual di permukaan laut. Sejumlah besar monster laut terbunuh. Mundur, mundur. Akhirnya, binatang laut itu ketakutan, dan monster laut roh besar berteriak, memanggil binatang laut itu dan mundur ke laut. Dengan kekuatan tempur kelas atas, umat manusia benar-benar berada di atas angin. Jika pertempuran berlanjut, binatang laut cepat atau lambat akan musnah. Tuan Jia Olong, kami hanya bisa membantu sejauh ini. Seekor gurita besar berkata, lalu memanggil binatang laut itu dan mundur ke laut. Menabrak. Gelombang laut menyapu, air laut melonjak, dan berubah menjadi gelombang besar 1000 meter, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di ombak dan menghilang tanpa jejak. Begitu binatang laut memasuki laut, akan sangat sulit bagi para pejuang untuk mengejarnya. Mengaum. Di langit, naga itu mengaum lagi, dan dikepung oleh 3 orang kuat di tingkat ketiga dari lautan spiritual, dan itu benar-benar tidak menguntungkan. Sesaat, ada beberapa luka lagi di tubuh Jia Olong, sisiknya robek, dan darah mengalir. Bunuh naga ini! Beberapa prajurit berteriak. Namun, Jia Olong jelas dikalahkan, tetapi dia tidak pernah mundur. Cahaya ilahi biru meledak terus-menerus dari tubuh Jia Olong, mengenai 3 roh pedang dingin. Pada saat yang sama, tubuh Jia Olong terus menyusut, dan setelah beberapa napas, seorang pria parubaya dengan baju besi biru muncul di udara, memegang tombak bercat Fang Tian, dan dengan gelombang tombak bercat Fang Tian, dia memaksa roh pedang dingin itu kembali. Transformasi, pria besar berbaju zirah ini adalah Jia Olong. Memanggil. Naga banjir berubah menjadi cahaya pelangi dan melesat ke kedalaman Pulau Jinsha. Mengejar. Roh pedang dingin, monster tua merah, dan monster tua hijau dan misterius semuanya mengejar naga dan menghilang ke langit dalam sekejap mata.
Pada saat ini, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya telah mundur ke laut dan melarikan diri, meninggalkan banyak mayat di permukaan laut. Ah, hiu macan itu milikku. Itu milikku. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas laut dan memasukkan bangkai binatang laut ke dalam cincin penyimpanan. Banyak bagian dari binatang laut ini adalah bahan berharga, yang dapat digunakan untuk memurnikan alat, alkimia, DLL, dan bernilai tinggi. Tentu saja para prajurit ini tergerak. Pergi. Ini milikku. Seseorang meraung, dan bahkan pertempuran besar pecah. Luming bergerak dan muncul di depan seekor ular laut dalam yang besar. Pergi. Seorang raja puncak langsung menebas Luming tanpa memandangnya. Tapi ketika dia melihat penampilan Luming, dia hampir mengencingi ketakutan, dan buru-buru menarik pisaunya. Surah, serunya. Kamu ingin mati? Luming berkata dengan dingin. Tidak, tidak, salah paham, ular raksasa laut dalam ini milikmu. Raja puncak tersenyum gemetar, berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Nak, minggir. Kamu bisa mengambil tubuh monster besar di alam roh laut, jika kamu tidak mati. Seorang pria berusia 30-an dengan hidung mancung terbang ke sisi ini dengan kecepatan tinggi. Ini adalah orang kuat di alam laut roh, sekelompok orang kuat yang bergegas membantu nanti. Mereka tidak melihat Luming memenggal kepala monster laut roh, tetapi berpikir bahwa Luming adalah raja puncak biasa. Sebelum orang itu tiba, aura yang kuat menekan ke arah Luming. Luming mengerutkan kening, dan sosoknya muncul di ular raksasa laut dalam telapak tangannya menekan luka ular itu dan menghisap, menelan 9 tetes esensi darah. Segera, dia menunjukkan sosoknya dan pergi dari sini. Tujuannya adalah esensi darah dari ular laut dalam raksasa. Adapun mayat ular laut dalam raksasa, meskipun sangat berharga, dia masih tidak terlalu memikirkannya. Dan sekarang, dia perlu memurnikan darahnya, dan dia tidak ingin berkonflik dengan orang lain. Melihat bahwa Luming tidak memindahkan ular laut dalam raksasa itu, pria berhidung tinggi itu menatap Luming dengan dingin, lalu melambaikan tangannya, dan memasukkan tubuh besar ular laut dalam raksasa itu ke dalam cincin penyimpanan. Ledakan! Ledakan! Esensi darah monster laut roh terlalu menakutkan, begitu ditelan ke dalam darah Jiulong, itu seperti letusan gunung berapi, terus-menerus mengenai darah Jiulong, mengeluarkan suara gemuruh. Dia awalnya ingin melahap lebih banyak esensi darah, tetapi sekarang tampaknya itu tidak mungkin. Xiao Qing, ayo pergi, aku membutuhkanmu untuk melindungiku. Teriak Luming. Dia ingin mencari tempat untuk memurnikan esensi darah. Xian Yanqing mengangguk, dan terbang menuju kota bersama Luming. Ledakan! Tetapi pada saat ini, ada suara keras yang menghancurkan bumi dari kedalaman Pulau Jinsha. Setelah itu, semua orang melihat cahaya ilahi 7 warna yang melesat langsung ke langit, perkasa dan perkasa. Meskipun mereka berjauhan, mereka masih bisa merasakan keagungan cahaya ilahi itu. Gemuruh. Seluruh Pulau Sens berguncang dan sedikit bergetar. Ledakan. Cahaya ilahi 7 warna menjadi lebih terang, menembus awan dan mengalir ke langit pada ketinggian yang tidak diketahui. Apa yang terjadi? Pancaran cahaya warna-warni apa ini? Itu mungkin? Gerombolan binatang buas ini sangat tidak normal. Saya menduga itu diorganisir oleh naga itu. Itu pasti memiliki tujuan. Para prajurit di tempat itu menatap kosong pada cahaya ilahi yang berwarna-warni, dan beberapa berbisik. Luming dan Xian Yanqing juga terkejut, berdiri di kehampaan untuk menonton. Cahaya ilahi yang berwarna-warni menjadi semakin menyilaukan, dan cahayanya benar-benar dibandingkan dengan matahari di langit. Tiba-tiba, setelah raungan keras, cahaya ilahi yang berwarna-warni menghilang, tetapi di sana, sebuah pulau muncul. Sebuah pulau yang ditangguhkan. Bab 669 Raja Tingkat 9, Keterampilan Bela Diri Garis Darah. Pulau yang ditangguhkan, memancarkan cahaya warna-warni cerah, bersinar cemerlang, hanya mengambang di udara. Mengaum. Nyanyian naga terdengar, lalu terdiam. Jelas, suara nyanyian naga dibuat oleh naga banjir itu. Pulau 7 warna, apakah itu Pulau 7 warna yang legendaris?
Seorang pria tua berambut putih tiba-tiba berseru. Apa? Pulau berwarna-warni? Maksudmu pulau berwarna-warni dari orang yang sebenarnya? Mata seseorang membelalak tak percaya. Itu benar, ini sangat mirip dengan pulau warna-warni dari orang yang berwarna-warni. Ya Tuhan, itu tidak mungkin benar, orang yang berwarna-warni, pemurni prasasti tingkat ketujuh yang legendaris, dan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di alam embrio spiritual. Dikatakan bahwa orang yang berwarna-warni jatuh 800 tahun yang lalu, dan pulau berwarna-warni menghilang tanpa jejak. Jika ini benar-benar pulau berwarna-warni dari orang yang berwarna-warni, berapa banyak harta yang harus ada? Hanya ketika kultivasi seseorang telah mencapai kondisi embrio roh seseorang dapat dihormati sebagai manusia sejati. Secara umum, alam laut roh disebut orang roh, seperti orang roh pisau dingin, tetapi digunakan oleh relatif sedikit orang. Dan alam embrio roh dihormati sebagai orang yang nyata. Alam dewa spiritual, yang dikenal sebagai yang mulia. Orang asli 7 warna adalah orang kuat di alam embrio roh, tapi ini bukan dia yang paling terkenal, dia paling terkenal karena dia juga pemurni prasasti tingkat ketujuh yang sebenarnya. Identitas ini menakutkan. Pemurni prasasti sejati sangat jarang, tidak peduli status atau statusnya, semuanya sangat penting. Penyuling prasasti sejati tingkat ketujuh sebanding dengan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di alam spiritual. Saat itu, orang asli yang penuh warna hampir mendominasi lautan bintang yang mengamuk, dan bahkan beberapa domain super besar tahu nama orang asli yang penuh warna itu. Dan harta karun paling terkenal dari manusia asli berwarna-warni adalah pulau berwarna-warni, yang merupakan pulau, pesawat, dan bahkan harta karun yang dapat melarikan diri ke dalam kehampaan dan berkeliaran di kehampaan. Setelah jatuhnya orang yang berwarna-warni, semua orang berpikir bahwa pulau berwarna-warni telah melarikan diri ke dalam kehampaan dan tidak akan pernah muncul lagi. Tapi sekarang, itu muncul. Desir. Desir. Kekuatan besar dari alam laut spiritual di tempat kejadian adalah yang pertama bereaksi, berubah menjadi lampu pelangi dan terbang menuju pulau berwarna-warni. Pulau berwarna-warni, pasti pulau berwarna-warni, ayo pergi. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju pulau berwarna-warni. Sosok-sosok di pantai menghilang dalam sekejap. Tampaknya harta telah lahir. Luming berbisik, dia belum pernah mendengar nama Kicai yang asli, tetapi melihat betapa bersemangatnya orang lain, dia tahu itu luar biasa. Tapi baginya sekarang, memurnikan esensi darah adalah hal yang paling penting, sedangkan untuk harta, dia hanya bisa menunggu. Kembali ke kota dulu. Luming dan Xian Yanqing terbang kembali ke kota, menemukan kamar secara acak dan bergegas masuk, sementara Xian Yanqing berada di luar ruangan, melindungi Luming. Dengan pikiran, dia muncul di kuil tertinggi, duduk bersila, dan Luming mulai memurnikan esensi darah dengan seluruh kekuatannya. Esensi darah lebih dari 50 raja puncak, dan esensi darah ular raksasa laut dalam di alam laut spiritual, kekuatan esensi darah ini terlalu kuat. Luming mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Kekuatan esensi darah semua orang bergegas menuju garis keturunan kedua. Garis keturunan kedua melayang di atas kepala Luming, ada 8 cakra perak, 7 di antaranya memiliki cahaya yang sangat terang, sedangkan cakra ke-8 memiliki cahaya redup. Di prasasti ada awan dan kabut, tapi di bagian paling depan, awan dan kabut sudah sangat tipis, dan 2 karakter bisa terlihat jelas, kota, dan monumen, dan ada kata lain di tengahnya, tapi terhalang, jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas. Pada saat ini, saat Luming terus menyempurnakan esensi darah, kekuatan esensi darah mengalir ke garis keturunan kedua, dan cakra ke-8 dari garis keturunan kedua terus menjadi lebih cerah. 2 jam kemudian, cahaya cakra ke-8 seterang cakra lainnya. Luming terus menyempurnakan esensi darah. Di langit ribuan mil jauhnya dari kota, sebuah bola cemerlang melayang di udara. Bola ini berdiameter sekitar 100 mil, ini adalah pulau berwarna-warni, dikelilingi sepenuhnya oleh tirai cahaya melingkar, dan situasi di dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Di luar bola, lebih dari 100.000 prajurit dikepung.
Pulau berwarna-warni dilindungi oleh perang prasasti. Hanya Raja Puncak yang bisa menembus tirai tipis ini dan masuk. Kita tidak bisa masuk sama sekali. Jika Luming ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa pria berjubah merah ini adalah nenek moyang Yunhai dan Yuan. Dia tidak muncul dalam pertempuran besar tadi, tapi sekarang dia muncul. Haha, pertempuran hebat itu benar-benar mengarah ke pulau yang penuh warna. Jangan lewatkan kesempatan seperti itu. Nenek moyang Akademi Pil Yunhai tersenyum, mengayunkan telapak tangannya, menembus tirai tipis, menggerakkan tubuhnya, dan bergegas masuk. Siapa orang itu? Dia tidak muncul saat perang barusan, tapi sekarang dia muncul ketika dia melihat harta karun. Sungguh tidak tahu malu. Seseorang mendengus sedih. Aku tidak tahu, aku tidak mengenalnya. Kurasa dia pendatang baru. Seseorang menggelengkan kepalanya. Waktu berlalu dengan cepat. Lebih dari 10 jam kemudian, Luming telah memurnikan esensi darah. Esensi darah yang tertelan telah disempurnakan lebih dari setengahnya. Pada garis keturunan kedua, 8 cakra perak sangat cerah. Dalam sekejap mata, 2 jam lagi berlalu. Bersenandung. Tiba-tiba, di atas 8 cakra, muncul cakra perak lainnya. Cakra ke-9. Raja tingkat 9, garis keturunan kedua Luming, dipromosikan menjadi Raja tingkat 9, menjadi tingkat tertinggi dari garis keturunan tingkat Raja. Langkah selanjutnya adalah garis keturunan tingkat Dewa, tetapi pada tingkat ke-9 dari tingkat Raja, terlalu sulit untuk naik ke garis keturunan tingkat Dewa, dan Luming tidak tahu di dalam hatinya. Bersenandung. Ketika garis keturunan kedua dipromosikan ke tingkat Raja ke-9, tablet batu bergetar sedikit, dan awan serta kabut yang mengelilingi tablet batu secara bertahap memudar, dan kata di tengah menjadi semakin jelas. Akhirnya, lihat dengan jelas. Penjara, kata di tengah, adalah penjara. Monumen penjara. Tepat ketika Luming dapat melihat ketiga karakter itu dengan jelas, ketiga karakter itu tiba-tiba memancarkan kecemerlangan yang cemerlang. Luming sepertinya telah datang ke negeri yang tak berujung. Di tanah yang mati dan sunyi, sebuah tablet batu berdiri. Tablet batu itu sangat tinggi, menembus langit dan bumi, menembus langit. Di tablet batu, Luming melihat 3 karakter besar, monumen kota penjara. Ledakan. Luming tiba-tiba merasa pikirannya meledak, dan sepotong informasi masuk ke dalam benak Luming pada saat ini. Pemandangan berubah, dan Luming masih berada di kuil tertinggi. Dan kata-kata, monumen penjara penekan, di tablet batu juga menjadi tenang dan tidak memancarkan cahaya. Tampaknya tidak ada yang terjadi, tetapi Luming menemukan bahwa memang ada informasi tambahan di benaknya. Kungfu penjara penekan surgawi. Dalam benaknya, keterampilan bela diri muncul, keterampilan bela diri yang berhubungan dengan prasasti penjara. Apakah ini seni bela diri garis keturunan? Mata Luming bersinar dengan gembira. Bab 670, memasuki pulau berwarna-warni. Dia selalu iri pada orang lain yang bisa memahami seni bela diri darahnya sendiri, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan bela diri akan muncul di benaknya segera setelah darah monumen penjara Zen dipromosikan ke peringkat ke-9 dari peringkat Raja. Kanshuge jaringan membaca novel serial gratis CWW. Namun sekarang bukan waktunya untuk menonton dan memahami seni bela diri, masih ada bagian dari esensi darah Jiulong yang belum dimurnikan. Cakra ke-9 dari garis keturunan monumen penjara telah muncul, dan Luming tidak terburu-buru untuk terus meningkatkan garis keturunan monumen penjara, tetapi memberikan semua energi esensi darah yang tersisa ke garis keturunan Jiulong. Bolak-balik, butuh 1 hari untuk memurnikan kekuatan esensi darah semua orang. Namun, darah 9 naga belum dinaikkan ke tingkat Raja tingkat 9. Dibandingkan dengan itu, energinya masih belum cukup. Panggilan. Luming menghela nafas, bangkit dan meninggalkan kuil tertinggi, dan berjalan keluar ruangan. Luming, kamu terlalu lambat. Sudah sehari. Aku bisa merasakan aura ramuan yang kuat dari pulau berwarna-warni itu. Pasti ada banyak ramuan di pulau berwarna-warni itu. Jika kamu tidak pergi ke sana, orang lain akan mengambilnya. Begitu Luming keluar dari ruangan, Dan, yang sedang berbaring di bahu Xian Yanqing, berteriak.
Banyak ramuan? Mata Luming berbinar. Dia memiliki terlalu banyak tempat untuk menggunakan ramuan, dan dia tidak akan melepaskannya. Sama sekali tidak ada yang salah, pasti ada banyak ramuan. Dandan melompat ke bahu Luming, matanya bersinar. Pergi sekarang. Luming dan Xian Yanqing membubung ke langit dan terbang menuju pulau yang penuh warna. Lebih dari 10.000 mil, kami akan segera tiba. Sekarang, ada jauh lebih sedikit orang di sekitar pulau berwarna-warni. Banyak prajurit pergi karena mereka tidak bisa masuk, tetapi sebagian kecil dari mereka masih tinggal di sini, berharap keajaiban terjadi. Kedatangan Luming dan Xian Yanqing tidak terlalu menarik perhatian. Sekarang keduanya telah kembali ke pakaian aslinya, dan topeng mereka telah dilepas. Tidak ada yang tahu bahwa mereka adalah Ashura dan Yasha yang terkenal. Pulau dengan diameter lebih dari 100 mil itu tergantung di udara, diselimuti selubung tipis, bersinar terang. Saudaraku, kenapa kamu tidak masuk? Luming meraih seorang pemuda dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu baru saja datang dari luar? Ini dijaga oleh formasi besar prasasti. Setidaknya kekuatan tempur seorang raja puncak diperlukan untuk menembus tirai tipis ini dan masuk. Pemuda itu melirik Luming dengan santai, tanpa terlalu memperhatikan, dan berkata dengan santai. Luming terlihat 5 atau 6 tahun lebih muda darinya, dan dia tidak berpikir Luming bisa masuk. Oh, jadi, para petarung di atas puncak raja semuanya telah menerobos masuk? Tapi pulau berwarna-warni ini sepertinya hanya berdiameter sekitar 100 mil. Begitu banyak orang kuat telah masuk, dan mereka telah menggali pulau berwarna-warni ini sejauh 3 kaki? Sudah sehari, mengapa mereka belum keluar? Luming sedikit penasaran, dan ini juga aneh di hatinya. Aku tidak tahu tentang itu. Jika kamu memiliki kemampuan, masuk dan lihat sendiri. Pemuda itu menatap Luming dengan ekspresi lucu di wajahnya. Tapi Luming mengangguk dan berkata, "Ya, aku hanya bisa masuk dan melihat-lihat." Kemudian Luming meninju secara acak, dan tirai tipis ditembus, dan Luming mengambil langkah dan masuk. Xian Yanqing mengulurkan tangannya yang ramping dan menekannya, tirai tipisnya juga tertembus, dan sosok Xian Yanqing juga menghilang di sini. Ini. Pria muda itu berdiri di sana dengan tercengang. Begitu dunia berbalik, Luming menemukan bahwa dia berada di udara, tubuhnya jatuh dengan cepat, dan dia buru-buru mengedarkan energi aslinya sebelum dia melayang di udara. Xian Yanqing muncul tidak jauh darinya. Luming berdiri di udara, melihat ke kejauhan, sedikit bingung. Dunia ini luas, dengan pegunungan dan puncak berbahaya, tak terbatas. Luming dapat melihat setidaknya ratusan mil jauhnya dalam sekejap. Tidak ada akhir bagi langit dan bumi. Ini lebih dari 100 mil, itu tidak terbatas. Luming, pulau berwarna-warni sepertinya hanya berjarak 100 mil dari luar, tapi di dalamnya, itu adalah dunia yang berbeda. Kurasa itu adalah pesawat kecil dengan area yang sangat luas, kata Xian Yanqing. Luming mengangguk, pulau penuh warna ini sungguh indah. Apalagi pegunungan di sini juga sangat indah, terbagi dalam berbagai warna dan lapisan yang berbeda. Di beberapa puncak ada tanaman merah menyala, di beberapa puncak ada tanaman emas, ada yang biru, ada yang ungu. Total ada 7 warna, tak heran disebut pulau warna-warni. Dan aura langit dan bumi di sini sangat kaya. Ada ramuan, aku bisa mencium ramuannya. Dandan mengangkat kaki pendeknya, dan Sayazi berlari ke depan. Luming dan Xian Yanqing mengikuti. Dandan tetap berada di puncak gunung, hanya untuk melihat bahwa puncak gunung itu penuh lubang, dan masih ada sisa wewangian obat. Ternyata memang ada obat mujarab, tapi sudah digali. Mereka datang ke beberapa puncak terdekat, dan ada jejak penggalian di mana-mana. Orang asli yang berwarna-warni adalah pemurni prasasti tingkat ke-7 saat itu, mungkin ahli alkimia, dan adalah normal untuk menanam banyak ramuan. Dengar, aku bilang kita terlambat. Ramuannya telah diburu, kata Dandan dengan sedih. Ayo pergi, jangan bergumam, pulau ini sangat besar, dan sejauh ini belum ada yang keluar, yang berarti pulau ini belum sepenuhnya ditambang. Kami bergegas pergi sekarang. Luming meraih Dandan,
meletakkannya di bahunya, dan berubah menjadi aliran cahaya dan maju dengan kecepatan tinggi. Sepanjang jalan, tanpa melihat siapapun, Luming dan Xian Yanqing terbang tanpa henti. Segera, keduanya terbang sejauh 100.000 mil, melompati gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Di belakang, keduanya melihat sosok seseorang, tapi itu sudah menjadi mayat. Terlihat jelas bahwa mereka sedang memperebutkan elisir, dan pertempuran besar pun terjadi. Ledakan. Tiba-tiba, deru pertempuran datang dari depan. Segera, beberapa pita cahaya terlihat terbang menuju pegunungan. Ayo pergi, ramuan tingkat 6 ditemukan di lembah di depan. Kami bertiga bergabung untuk memperjuangkan ramuan itu dan membaginya secara merata. Ketiga sosok itu menghilang dalam sekejap mata. Di pegunungan di depan, raungan menjadi semakin intens. Ramuan tingkat 6, bunuh, Luming, serang. Mata Dandan berbinar ketika dia mendengar ramuan tingkat 6, dan dia terus melambaikan sepasang cakar kecil. Mata Luming juga cerah, ramuan level 6 jarang terjadi. Bersama dengan Xian Yanqing, mereka terbang ke depan. Di depan, di antara pegunungan, ada ngarai yang sangat besar, di dalamnya ada kilatan cahaya yang terus-menerus, serta raungan keras dan raungan orang. Keduanya bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Ada lebih dari selusin orang yang bertarung, semuanya adalah Raja Puncak, dan di tebing ngarai, ada 3 rumputan roh ungu yang tumbuh. Xingqiao, rumput spiritual tingkat 6, dapat memurnikan esensi sejati dan meningkatkan kultivasi setelah meminumnya. Lebih dari selusin Raja Puncak bertempur dengan sengit. Luming melangkah keluar dan berjalan menuju Xingqiao. Nak, pergilah dari sini, Xingqiao adalah milikku. Seorang pria kekar dengan sinar ganas di matanya mencengkeram Luming dengan cakarnya. Kamu yang keluar. Luming meninju Bakhan, dan semburan cahaya tinju membombardir. Cakar pria kuat itu mengeluarkan suara retak, dan tulangnya patah. Dia berteriak, dan tubuhnya terbang keluar seperti bola meriam. Dia menabrak dinding batu di satu sisi ngarai dengan keras, langsung menghancurkan dinding menjadi lubang yang sangat dalam. Pria kuat itu terjebak di lubang yang dalam, dan dia sudah melepaskan lebih banyak nafas dan lebih sedikit nafas. Selusin atau lebih Raja Puncak pertempuran berhenti bertarung seketika, dan menatap Luming dengan ngeri. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya Dunia Novel.